semuanya, selamat datang di podcast kali ini, The Pulse Podcast, People Update Life Stories and Experience. Kali ini saya akan bersama Gen Z yang hari ini akan menyampaikan tema tentang toxic parenting dan cara meningkatkan kesehatan mental keluarga. Oke, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, ada siapa aja yang saat ini. Perkenalkan ya, nama saya Aldora Cinta Elisia, saya mahasiswa semester 5 jurusan psikologi di Universitas Bina Dharma. Baik, perkenalkan nama saya Atia Zalfa, mahasiswi psikologi dari Universitas Bina Dharma. Oke. Kita mau ngobrol nih ya tentang tema kita yang saat ini masih sangat krusial dan fenomenal, yaitu tentang toxic parenting gitu ya. Dan kita juga tahu ya bahwa ada banyak kasus saat ini yang baru-baru saja itu kasus dari anak SMA ya, yang di Lebak Bulus itu ya, mengalami peristiwa yang sangat tragis begitu ya, bahwa ada mungkin kesalahan dalam parenting gitu. Dan sebelum kita ngebahas tentang toxic parenting, saya pengen tanya dulu nih, kira-kira ada nggak sih kaitan dengan luka batin yang tidak bisa berdamai dengan luka batin atau tidak terselesaikan pada orang tua yang mengalami toxic parenting ini? Boleh deh dari siapa dulu nih, Aldora atau Zalfa? Ya. Ya, bisa jadi karena trauma di masa lalu orang tua yang mendapatkan pola asuh yang salah, jadi mereka melakukannya kembali kepada anak-anaknya. Jadi masa trauma mereka di masa lalu meniru ulang, melakukannya kembali. Berarti betul ya, memang ada kaitannya dengan luka batin ataupun trauma yang belum terselesaikan begitu ya. Oke, toxic ya. Nah, toxic ini kan sebetulnya bisa dikaitkan dengan apapun ya, bisa dalam bentuk leadership dan lain-lain. Nah, ini apa sih sebetulnya toxic parenting itu sih? Kalau menurut Aldora? Toxic parenting itu perilaku negatif dari orang tua, pola pengasuhan yang negatif dari orang tua ke anak. Itu yang dilakukan secara nggak sadar ya, bukan secara sadar. Udah. Oh gitu. Jadi kayak pola asuh orang tua yang efeknya negatif gitu ya, perilakunya pada anak-anak, dan itu tuh kayak nggak sadar mereka lakukan gitu. Terus kira-kira tanda orang tua yang melakukan atau yang membuat yang namanya parenting toxic itu seperti apa sih? Kesehariannya atau dalam pola asuhnya tuh saya kalau membayangkan kalau di lingkup negara kita ya, kan rata-rata emang orang tuanya agak keras gitu ya, bahkan ya kalau untuk kayak mengingatkan dengan istilah mendisiplinkan anak itu tuh kayak udah biasa gitu, kayak yang harus memukul, harus diingatkan dengan suara keras begitu. Apa yang seperti itu tuh yang kayak toxic parenting itu? Ya, bisa seperti itu juga. Nah, itu kalau yang akan dibahas ini banyak mungkin ya orang tua nggak sadar bahwa toxic parenting bahwa pola pengasuhan yang kita berikan itu termasuk toxic parenting. Karena mereka berpikir kalau itu adalah hal yang biasa aja. Mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari pola asuh juga. Jadi ini ada beberapa bentuk toxic parenting yang mungkin gak disadari ya. Yang pertama ada undemanding and supportive. Ini orang tuanya sangat mendukung anaknya, tapi nggak memberikan target atau arahan yang jelas gitu. Oh, kayak bebas aja gitu, mau anak tuh diturutin semua begitu? Iya begitu. Jadi kayak anak tuh dibiarin nge-explore maunya apa gitu. Berarti nggak ada bimbingan gitu ya? Tapi tanpa target atau arahan yang jelas itu bisa ngebuat si anak jadi kayak merasa bingung, jadi nggak tahu apa sih yang sebenarnya mau dicapai gitu. Jadi kayak ya orang tua yang tentunya dari kalangan orang tua yang berada ya, biasanya ya semuanya diikuti, semua maunya anak gitu, tapi nggak ada target ataupun pendidikan gitu ya dalam pola asuhnya gitu. Terus yang lainnya gimana tuh? Yang kedua tuh ada demanding and not supportive. Ini paling sering terjadi ya, kan orang tuanya tuh netapin target yang tinggi, ekspektasi yang besar ke si anak, tapi
nggak memberikan support yang memadai gitu. Kayak kamu semester ini harus bisa ya ranking 1 di kelas, tapi mereka nggak ngebantu si anak untuk meluangkan waktu untuk bantu anak belajar, cari kesulitannya apa gitu. Banyak banget ya kayak gitu ya. Iya, Iya, sering banget betul. terjadi. Jadi kayak nge-push anak harus punya prestasi, harus punya apa ya, target apapun gitu ya. Ya kayak orang tua mungkin itu bisa dikenal juga dengan istilah kayak sesuatu yang tidak terobsesi orang tua gitu kali ya. Iya. Artinya sesuatu yang belum pernah orang tua itu capai sebelumnya, jadi dia pengen itu ke anak, dilimpahkan ke anak gitu kayak Zalfa ya. Ya, jadi fenomena ini banyak sekali ya, apalagi kalau orang tuanya yang ya punya masa lalu tadi ya, punya trauma gitu ya, bisa jadi kayak limpahan kekesalan ataupun ini kalau secara nggak sadar juga bisa gitu ya. Iya, gimana tuh? Kayak misalnya dia orang tua itu punya masalah di kerjaan atau sedang ada masalah di rumah, jadi dia lihat anaknya melakukan kesalahan, jadi dia melimpahkan ke anaknya, jadi dia Faktor stres kerja juga bisa ya gitu ya. melampiaskan amarahnya ke anak-anaknya. Iya gitu. Terus selain itu ada lagi nggak yang lihat support kemudian, atau ada juga yang kayak orang tua yang tidak support sama sekali dan dia juga nggak kayak memberikan kebebasan terus kepada anak gitu, kayak semuanya udah nggak support terus dia juga nargetin apa gitu. Iya, ada itu namanya undemanding and not supportive. Oh ini, iya. ya itu pokoknya ini paling berbahaya banget ya, karena orang tuanya tuh sama sekali nggak peduli sama si anak, nggak ada ekspektasi, nggak ada arahan, nggak ada dukungan ke si anak. Kayak misalnya anaknya dapat nilai bagus nih di sekolah, terus dia pulang ke rumah dengan semangat buat nunjukin hasil rapatnya tadi ke orang tuanya kan, terus respon orang tuanya kayak oh ya udah gitu aja sambil main HP sibuk sendiri gitu, jadi kayak si anak ngerasa nggak dihargai. Pengabaian gitu ya. Pengabaian. Ya, ini bahaya ya kalau pengabaian itu bisa jadi kalau anaknya di generasinya berikutnya dia juga bisa meniru gitu ya, cara pengabaian itu kan bisa jadi kayak dia tidak peduli gitu ya dengan orang-orang sekitar, itu juga bisa mempengaruhi cara dia berperilaku di kehidupan kedepannya begitu ya. Terus gimana sih kayak fenomena orang tua yang harus mendidik anaknya dengan keras gitu? Kira-kira setuju nggak kalau kekerasan itu baik itu secara verbal maupun verbal gitu ya, kayak fisik, apakah itu juga bisa dimaknai dengan toxic parenting gitu, dalam bentuk toxic parenting, orang tua yang melakukan kekerasan tapi dengan tujuan tadi untuk mendisiplinkan katanya gitu, itu masuk nggak kira-kira kategori toxic parenting? Itu termasuk toxic parenting. Walaupun untuk pendisiplinan gitu ya. Nah, dampaknya gimana sih kira-kira ke anak itu? Dampaknya tuh dampaknya anak tidak berani melakukan hubungan yang sehat karena dia tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Jadi dia takut untuk berbicara. Kemudian pengkritikan yang berlebihan membuat mereka mengurangi rasa percaya diri karena setiap dia melampiaskan rasa apa yang dia rasakan, dia selalu disalahi dan dihakimi. Jadi dia takut untuk mengekspresikan rasanya. Oke, jadi anak-anak yang takut gitu ya, tidak berani begitu ya, karena itu akibat sering dikritik gitu ya. Kalau misalnya sebaliknya tuh, kalau anaknya itu frontal gitu, dia berani melawan, berani untuk berdebat dengan orang tua, itu kira-kira bentuk didikan yang salah atau bagaimana? Selagi masih ada batasannya, ya itu baik-baik saja, tidak ada yang kayak toksik itu, nggak ada. Jadi intinya toksik ini tuh mempengaruhi, efeknya itu negatif dalam misalnya pada saat anak pada di kognitif anak, perasaan dan perilaku gitu ya. Jadi ada perkembangan yang menghambat si anak ini kalau dapat pola asuh yang seperti itu gitu. Kira-kira nih untuk anak-anak kita atau remaja-remaja kita yang sudah dibilang memang ada dalam suasana keluarga yang seperti itu gitu, ada nggak sih bagaimana cara untuk mereka bisa menghadapi itu, bisa kuat gitu, kira-kira gimana tuh solusinya?
Bisa jadi pertama menerima apa yang pola asuh yang diberikan orang tua karena itu masa lalu orang tua, jadi kayak traumanya masa lalu orang tua harus diterima. Kemudian memutuskan rantai toxic parenting untuk generasi kedepannya, jangan diulangi pada generasi ke depan. Nah terus memaafkan orang tua dan membebaskan kebebasan emosional mereka dan tetap melakukan batasan biar berhubungan sehat dengan mereka. Kemudian meminta bantuan pada terapis dan meminta bantuan bahwa Ya kalau memang dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri permasalahannya, dia harus cari teman ataupun orang yang lebih profesional untuk bisa berkonsultasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi begitu ya. Terus kalau misalnya untuk orang tuanya nih, kita bisa kasih pesan nih kepada orang-orang tua yang ada di masa ini ya, yang bagaimana sih seharusnya biar cepat sadar bahwa oh saya ini udah toksik nih pada anak saya gitu. Ada nggak tuh kira-kira? Ya, kalau orang tua yang udah menyadari ya Iya. ada unsur toksik dalam pola pengasuhannya, mungkin bisa dirubah ya, mulai dengan menyadari bahwa ada hal yang salah dalam itu. Kayak memang ya sebagai orang tua itu emang sulit banget mengakui hal ini karena mereka tuh merasa kalau dia tuh udah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Iya. Terus Pada saat apa tuh kira-kira misalnya orang tua itu kan sadar nih, kapan sebetulnya orang tua itu akan betul-betul sadar bahwa hubungan dia dengan anaknya itu udah toksik tuh. Bisa terlihat dari apanya gitu. Apakah ketika anak sudah mulai diam gitu, nggak mau dekat, nggak mau terbuka, dan kapan sebetulnya orang tua itu harus betul-betul tahu oh ini ada yang salah gitu. ya benar, orang tua mungkin akan menyadari ya dari seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin orang tua bisa memberanikan diri untuk meminta maaf ya ke anak kesalahannya. Mungkin saling meminta maaf ya. Saling diktat lah. Iya betul. Dengan minta maaf juga itu bakal menunjukkan keberanian pada orang tua membuka pintu perubahan. Terus si anak juga jadi belajar kalau ingat bertanggung jawab ya. Iya betul. Kayak pola komunikasi yang terbuka lah gitu ya, harus sama-sama mengakui bahwa ya harus terbuka dengan perasaannya masing-masing. Ya saya kira memang orang tua itu nggak apa-apa ya sesekali dia curhat juga ke anaknya apa yang dia alami gitu ya, biar anaknya juga cepat memahami sebetulnya ya. Dan anak itu dalam kategori walaupun dia sudah remaja ya, remaja itu juga perlu dukungan yang penuh dari orang tua, bukan berarti mereka udah dewasa gitu, betul nggak sih? Anak-anak itu kan dia masih pengen dimengerti juga, dan nggak ada salahnya juga orang tua bersahabat gitu dengan anak gitu ya, saling memahami gitu. Kayak orang tua kerja gitu ya, orang tua kerja itu kan tentunya dia juga ada stres gitu. Nah kalau dia sudah stres, takutnya ketika dia berkomunikasi dengan anak ada hal yang, apalagi kalau anaknya agak ada sedikit perhatian gitu ya, kayak cari-cari perhatian apa bentuknya kurang menurunnya prestasi atau perilaku kesehariannya ada yang nyeleneh gitu, itu sebetulnya alarm ya nggak sih untuk orang tua bahwa oh mereka ini harus fokus lagi nih ke anak gitu kan ya. Jadi dan berbicara dengan trauma masa lalunya orang tua tadi nih, saya tuh pengen banget nih. Kira-kira kan harusnya toxic parenting ini kan harusnya diputus gitu. Anak-anak itu harus menyadari bahwa oh ini pola asuh yang salah dan saya nggak boleh kayak gini lagi. Gitu. Untuk bisa berikan kepada orang tua pemahaman itu gimana tuh? Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa oh perilaku ibu atau mama gitu atau ayah itu tuh nggak baik gitu untuk kami gitu. Ada nggak kira-kira yang kayak misalnya ya apa dengan komunikasi tadi atau quality time atau bagaimana tuh? Mendekatkan diri biasanya kalau malam hari itu kan kumpul di ruang TV kan, nah harusnya berbicara hari ini ada apa saja,
Terus biar emosi yang terpendam itu keluar semua, jadi tidak ada yang dipendam. Kemudian melakukan belajar mengelola emosi, mengajarkan anak-anak untuk memberitahu bahwa mengelola emosi dengan baik itu bagaimana supaya dia bisa mengekspresikan perasaannya. Anak-anak itu meniru ya, Iya benar ya Bu. kan? Kalau orang tuanya sakit, katakanlah orang tuanya bermasalah, anak-anak itu cepat sekali dong merespon. Bahkan tuh tiga kali merespon apa yang emosi dari orang tuanya. Jadi penting sekali ya kalau untuk menjadi orang tua tuh harus betul-betul siap, harus sehat secara psikologis, biar anak-anaknya juga bisa lebih nyaman gitu dekat orang tuanya. Gitu. Nah ini yang merupakan harusnya kita perlu ingatkan ya sama-sama ke orang tua. Jadi ya bijaknya itu tadi yang memaafkan ya. Ya. Dan orang tua juga harus bisa memaafkan juga dirinya sendiri. Mungkin dulu dia punya luka batin tadi. Gitu. Oke, jadi untuk solusi secara umumnya nih gimana nih untuk adik-adik generasi yang akan datang ketika sudah menghadapi yang namanya situasi keluarga yang seperti itu, katakanlah yang perlu dibenerin apa aja nih kira-kira selain dari komunikasi dan waktu yang berkualitas tadi, apa aja kira-kira? Mungkin tidak menghindari pola asuh yang salah tadi, kayak membuat pola asuh yang lebih baik dan sehat. Terus sebelum siap berkeluarga harus datang ke psikolog untuk untuk melihat Banyak belajar ya literasi siap gitu atau ya. tidak untuk menjadi orang tua, Iya. agar tidak melakukan kesalahan menjadi orang tua berikutnya. Iya. Biar nggak luka batinnya nggak terus-menerus ada dan menurun ke anak. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan kalau kita sendiri? Saya aja ya. Kalau saya itu kan dapat lah pola asuh yang agak kolot gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri sih langsung menyadari, oh tidak cocok kalau diterapkan di generasi saat ini. Gitu. Jadi saya langsung, dan saya juga makin dewasa menyadari bahwa orang tua kita juga punya stres, punya masalah gitu. Ya mungkin untuk anak-anak mungkin nggak paham itu ya, tapi setelah fase dewasa baru kita memahami oh ternyata struggle orang tua juga kuat banget untuk bertahan gitu dengan mungkin kerja dengan punya tanggung jawab untuk anak begitu. Jadi ya kita perlahan-lahan memaafkan, ya nggak sih? Ya, jadi bijaknya ya harusnya saling menurunkan ego ya nggak, menurunkan ego biar ya pola apa terjalin yang namanya kesehatan mental dalam keluarga. Nah berbicara tentang kesehatan mental, gitu. Kesehatan mental itu bagaimana sih kalau menurut kalian untuk bisa mempertahankan kesehatan mental dalam keluarga? Kesehatan mental yang ya kayak keluarga itu kan penting ya, support pertama bagi kita ya. Untuk meningkatkan kesehatan mental keluarga itu apa sih yang perlu kita harus pertahankan gitu, harus betul jaga gitu. Komunikasi gitu ya. Komunikasi, kemudian waktu yang berkualitas, waktu yang berkualitas, gitu ya. Berkumpul, membicarakan hal-hal yang saling terbuka. Terus dan support pada anak ya, kalau anaknya minatnya apa gitu kita dukung gitu, jangan memaksakan tadi kayak obsesi masa lalu yang tidak terselesaikan, tidak tercapai harus langsung dikasih ke anak, harus anak yang menyelesaikannya. Nah itu juga harus dikurangi kayaknya ya. Oke, ya mungkin itu ya, jadi orang tua itu tidak perlu jadi orang tua yang sempurna ya, jadi tidak ada istilah sempurna dalam sebuah keluarga. Tapi kalau sempurna ini kita bina dengan cara belajar, menyadari ada fenomena-fenomena, apalagi akhir-akhir ini kasus terjadinya mulai dari bullying sampai pembunuhan tragis yang dilakukan oleh anak, yaitu juga yang harus kita hindari. Bahwa penting sekali untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan mental dalam keluarga. Jadi setuju banget sama yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini bahwa toxic parenting ini bisa diputuskan ketika orang tua itu betul-betul menyadari ada yang salah, apalagi pola komunikasi sudah mulai rusak, anak tidak nyaman gitu. Jadi
Yang paling penting itu adalah bagaimana orang tua bisa berdamai dengan masa lalunya dan anak juga bisa memahami sepenuhnya apa yang dirasakan oleh orang tua sehingga terjalinlah yang namanya pola asuh ataupun kesehatan mental yang betul-betul ada dalam keluarga kita gitu. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak telah hadir dalam podcast The Pulse ya. Sesuai dengan tema kita ya, kita masuk kepada life stories ya, people, semuanya kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan jumpa lagi di tema-tema yang lain. Oke, bye-bye.